Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Nur Safira. Pada video pembelajaran biologi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selamat menyaksikan. Klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert Harding Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 4 kingdom yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Anggota kingdom Monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani moneres yang berarti tunggal. Monera memiliki struktur makhluk hidup yang sederhana karena terdiri dari satu sel hidup. Inti sel Monera yang belum memiliki membran inti sel atau kariotik sehingga disebut prokariotik. Ciri utama kingdom Monera: uniseluler, berbentuk sel bervariasi, prokariotik, memiliki dinding sel, tidak memiliki organel bermembran. Jenis-jenis Monera. Monera dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu bakteri dan alga biru. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya, Salmonella typhi, penyebab penyakit tifus. Yang kedua, Microbacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Alga biru adalah ganggang yang tergolong dalam kingdom Monera divisio Cyanophyta. Ganggang bersel tunggal atau berbentuk benang dengan struktur tubuh yang masih sederhana, di mana intinya masih prokariotik. Alga biru berkembang biak dengan membelah diri dan bersifat autotrof, mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Protista. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti. Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, hanya saja mempunyai sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Semua makhluk hidup eukariotik yang bukan merupakan hewan dan tumbuhan masuk dalam kelompok protista. Secara taksonomis, protista dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Protista bentuk tumbuhan. Contohnya, ganggang hijau dan ganggang coklat. 2. Protista bentuk hewan. Contohnya, protozoa dan sporozoa. Yang ketiga, protista bentuk jamur. Contohnya, jamur air dan jamur lendir. Fungi. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul-molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Kalangan ilmuwan kerap menggunakan istilah cendawan sebagai sinonim bagi fungi. Berdasarkan bentuk hifa, jamur dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Jamur ganggang, Phycomycetes. 2. Jamur benar, Eumycetes. Contoh makhluk hidup yang termasuk sistem klasifikasi makhluk hidup kelompok jamur adalah jamur roti, Ragitapae, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Fungi melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Kingdom Plantae dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh, tidak mempunyai xilem dan floem, dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan paku dan tumbuhan
berbiji termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh. Animalia. Kingdom Animalia atau dunia hewan adalah organisme eukariotik yang multiseluler. Dilansir Ensiklopedia Britannica, pada hewan ini tidak mempunyai klorofil seperti tumbuhan yang membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Perbedaan utama antara hewan dan tumbuhan adalah pada dinding sel yang dimilikinya. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan tidak bertulang belakang, Avertebrata. Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Yang pertama ada Porifera, hewan berpori. Yang kedua ada Coelenterata, hewan berongga. Yang ketiga ada Vermes atau cacing. Yang keempat ada Mollusca, hewan bertubuh lunak. Yang kelima ada Orthropoda, hewan berbuku-buku. Hewan bertulang belakang, Vertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Dari segi keragaman hewan vertebrata, lebih sedikit jenisnya dibandingkan dengan hewan avertebrata. Yang pertama, Pisces atau ikan. Yang kedua, amfibia. Yang ketiga, reptilia. Yang keempat, aves atau unggas. Dan yang kelima adalah mamalia atau hewan menyusui. Itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan tentang klasifikasi 5 kingdom. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.